Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti lengkap ya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Taubat. Iya, taubat. Jadi, kita kemarin sudah belajar tentang taubat. Bagaimana kita menyadari kesalahan kita, dan salah satu dosa yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua. Jadi, setelah tahu pentingnya taubat, maka hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua. Tadi semuanya sebelum berangkat ke sekolah pada pamit dan salaman kepada kedua orang tuanya kan? Iya, Alhamdulillah. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang adab terhadap orang tua, mulai dari pengertian, dalil Al-Quran tentang adab terhadap orang tua, cara berbakti kepada kedua orang tua, dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di sini ada yang sudah tahu apa itu adab? Belum. Jadi, adab itu berasal dari kata adabba, yang berarti nilai-nilai, norma-norma atau tata krama yang dibenarkan dalam suatu masyarakat. Sedangkan secara istilah, adab yaitu norma-norma mengenai sopan santun yang didasarkan pada aturan agama. Nah, seorang anak itu diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya karena kasih sayang seorang orang tua itu tidak akan luntur kepada anak-anaknya. Kasih sayang orang tua itu tidak ada habisnya. Orang tua ingin anaknya menjadi sehat jasmani dan rohani, menjadi anak-anak yang soleh dan terhindar dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Lalu, bagaimana cara seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya? Yang pertama, selalu tunduk dan patuh atas perintah orang tuanya dan selalu mentaati perintah kedua orang tua dalam hal kebaikan. Namun, jika orang tua kita memerintahkan kita dalam hal keburukan, maka kita bisa menolaknya dengan cara yang baik. Yang kedua, tidak boleh berkata kasar dan membentak keduanya. Misalnya, berkata ah atau hus. Dan kata-kata sejenis yang termasuk ungkapan yang tidak baik. Yang ketiga, berbuat baik. Jika kedua orang tua kita sudah berusia lanjut, maka kita harus merawat keduanya dengan baik, sebagaimana mereka sudah merawat kita dari kita kecil hingga kita dewasa. Yang keempat, menyenangkan orang tua kita dan menghindarkan hal-hal yang dapat menyusahkan hati orang tua kita, dan kita tidak boleh menyakiti keduanya. Yang kelima, tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Jadi kita harus selalu berbakti kepada orang tua kita ya. Karena jika kita durhaka kepada orang tua kita, itu sudah termasuk dalam dosa besar. Yang keenam, bersikap santun.
Jika berjalan di depan orang tua kita harus menundukkan sedikit badan kita dan jangan mencela pembicaraan mereka. Yang ketujuh, selalu mendoakan orang tua, baik orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal. Doanya sudah tahu semuanya kan? Ada yang belum? Doanya yaitu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik dan merawatku sedari kecil. Selanjutnya yang ke-8, jika orang tua kita sudah meninggal, maka kewajiban kita yaitu yang pertama meneruskan perjuangannya. Yang kedua, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi kerabat orang tua kita. Yang ketiga, memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburkannya. Yang keempat, memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakan mereka. Yang kelima, melaksanakan wasiatnya yang baik jika mereka berwasiat. Yang keenam, melunasi hutang-hutangnya jika mereka mempunyai hutang. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Karena setiap manusia mempunyai 2 orang tua, maka kita bisa mendapatkan 2 pintu surga jika kita berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridha Allah ada di dalam ridha orang tua kita. Murka Allah juga ada di dalam murka orang tua kita. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, tetapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya itu tidak akan diterima. Keempat, dimudahkan rezekinya. Dan barang siapa meninggalkan doa kepada orang tua, maka disempitkanlah rezekinya. Yang kelima, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Anak-anak, setelah kita belajar tentang adab terhadap orang tua tadi, semoga kita semua bisa lebih menghormati, menyayangi dan mendoakan orang tua kita setiap hari, baik ketika mereka masih ada maupun mereka sudah meninggal dunia. Jadi kita tadi sudah belajar bahwa adab adalah tata krama atau sopan santun yang dibenarkan oleh masyarakat. Adab kepada orang tua itu mencakup berkata lembut, mentaati perintah mereka selama itu tidak maksiat, dan selalu mendoakan mereka. Sekarang, coba kalian renungkan, apakah kita sudah memperlakukan orang tua kita dengan baik? Kalian bisa tuliskan suatu tindakan baik yang ingin kalian lakukan kepada orang tua mulai hari ini. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian buat catatan harian tentang kebaikan yang kalian lakukan kepada orang tua selama 3 hari ke depan. Minggu depan, kita akan belajar tentang adab terhadap guru. Silahkan dibaca dulu materinya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.